Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR periode 2025 hingga 2030 berkomitmen menjadikan KUKAR sebagai daerah unggulan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter serta menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Komitmen tersebut diwujudkan dalam misi keempat Bupati dan Wakil Bupati KUKAR, yakni terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Untuk merealisasikan misi tersebut, pemerintah daerah menghadirkan sejumlah program dedikasi KUKAR Idaman Terbaik yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang keagamaan, pedesaan, dan digitalisasi. Program-program ini menjadikan bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga spiritual, sosial, dan kultural. Lalu, bagaimanakah pemerintah KUKAR mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dengan program dedikasi KUKAR Idaman Terbaik? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di iBreak. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025 hingga 2030 berkomitmen menjadikan KUKAR sebagai daerah unggulan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter serta menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Dan untuk merealisasikan misi tersebut, pemerintah daerah menghadirkan sejumlah program dedikasi KUKAR Idaman Terbaik yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang keagamaan, pedesaan, dan digitalisasi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama saya Bapak Aulia Rahman Basri selaku Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan mengupas tema kita pada hari ini, yaitu KUKAR Idaman Terbaik, pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Halo Pak Aulia, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih Pak ya di iBreak. Nah Pak, sebenarnya apa sih makna di balik misi KUKAR Idaman Terbaik dalam membangun pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal? Jadi begini Mbak Zila, KUKAR Idaman Terbaik itu merupakan suatu akronim dari Kutai Kartanegara yang inovatif, berdaya saing mandiri, terbukti dan berprestasi dan bekerja nyata. Nah, salah satu penguatan yang kita lakukan di KUKAR Idaman Terbaik adalah bagaimana kita menguatkan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan dengan berbasis kearifan lokal. Kenapa ini menjadi salah satu program dedikasi kami di KUKAR Idaman Terbaik ini? Karena kami sadar bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ini selain kita membangun tingkat kecerdasan intelektual generasi masa depan kita, tetapi juga kita harus juga memperhatikan pendidikan karakter. Nah, dan juga Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu daerah yang bertumpu kepada industri ekstraktif hari ini. Tambang batubara, minyak dan gas menjadi sektor unggulan kita. Akan tetapi kita paham bahwa eksplorasi sumber daya alam ini haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan kondisi lingkungan alam sekitar. Oleh karenanya kami dalam program KUKAR Idaman Terbaik yang merupakan menjadi visi misi kami selama 5 tahun kepemimpinan ke depan, itu memasukkan beberapa program untuk penguatan yang saya maksudkan tadi, yaitu pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Di antaranya adalah program RT-ku Terbaik, di mana kami meletakkan pembiayaan 150 juta per RT per tahun untuk memastikan kegiatan sosial kemasyarakatan di sana berjalan dengan baik. Di sana kita harus memberi insentif guru ngaji, para marbot masjid, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam sana. Serta memastikan bagaimana kegiatan sosial kemasyarakatan itu berjalan dengan baik. Selain itu juga ada, saya bilang tadi, program Terima Kasih Guru Ngajiku, dan juga program Jaga Lingkungan Lestari. Program Jaga Lingkungan Lestari ini merupakan kesinambungan program yang sebelumnya, ini merupakan eskalasi dari program menanam 1 juta pohon di periode yang lalu. Jadi di sini kita coba angkat lagi
menjadi program lingkungan lestari. Harapannya dengan program ini meskipun eksplorasi sumber daya alam berlangsung tetap jalan, akan tetapi kelestarian lingkungan tetap kita jaga. Seperti itu. Baik, lalu mengapa pendekatan berbasis kearifan lokal ini dipilih gitu sebagai dasar pembangunan Kukar ke depan, Pak? Karena begini, kearifan lokal dipilih sebagaimana kita pahami bahwa Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan lokal budaya yang kuat. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Selain itu juga setelah berakulturasi, pada titiknya kerajaan ini menganut agama Islam, dan kita merupakan salah satu kerajaan yang masih ada sampai hari ini. Artinya kekuatan unsur lokal ini, kearifan lokal ini sangat kuat di Kutai Kartanegara. Nah, harapan kita dengan memperkuat kearifan lokal ini menjadi karakter tersendiri untuk masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara itu sendiri. Oke. Tadi penasaran sama program soal guru gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi lahirnya program Terima Kasih Guru Ngajiku ini? Jadi begini, jadi kita paham bahwa untuk membangun karakter anak-anak kita itu tidak hanya kita lakukan di bangku-bangku sekolah formal. Nah, peran para guru ngaji, kita kan terbiasa tuh melihat di di desa-desa kita setelah sholat maghrib itu anak-anak pada rame-rame, atau sholat asar anak-anak rame-rame berbondong-bondong ke rumah guru ngaji untuk melakukan pendalaman ilmu Al-Quran. Jadi program guru ngajiku ini, Terima Kasih Guru Ngajiku ini bagian dari apresiasi kita, pemerintah daerah, untuk mengapresiasi para guru ngaji yang jumlahnya ya lebih kurang hampir 820, hampir 900 orang di Kabupaten Kutai Kartanegara, itu untuk mereka bisa bekerja lebih optimal gitu. Tidak hanya, kalau guru ngaji kan identik dengan agama Muslim saja ya Mbak ya. Tapi kita juga memperlakukan ini untuk seluruh agama yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi pembinaan karakter ini yang dilakukan oleh orang-orang yang concern terhadap kegiatan keagamaan ini, kita berikan insentif khusus, dan ini merupakan bagian dari rangkaian 150 juta per RT program kita yang kita berikan ke RT-RT yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, lalu nanti bagaimana Pak mekanisme penyaluran insentifnya begitu ya kepada guru ngaji dan juga tokoh agama ini? Apakah sudah berbasis data yang terverifikasi kah atau seperti apa? Ya, kalau memang untuk tahap pertama yang kita lakukan adalah kita berupaya untuk melakukan verifikasi data. Tepat yang Mbak Zila sampaikan tadi, kita lakukan verifikasi data, dan memang orang-orang yang kita berikan insentif ini memang orang-orang yang sudah berbuat untuk penguatan karakter itu tadi. Sudah melakukan sudah mengajarkan ngaji sekian lama itu. Nah, sekarang memang kekuatan data kita ini kita harapkan penguatan data berbasis RT yang kita maksud di 150 juta per RT itu tadi. Nah, dalam pelaksanaan juga kami akan berkoordinasi dengan LPTQ, berkoordinasi dengan Kemenak itu untuk memastikan bahwa kita punya kriteria-kriteria, dan sekarang masih berjalan untuk memastikan. Kalau sampai sekarang yang saya sampaikan tadi sekitar hampir 820, hampir 900-an orang guru ngaji yang sudah kita inventarisir, beserta kalau dari agama lain itu kita inventarisir ya mungkin ya ada sekitar 300-an lah itu coba kita verifikasi, dan memang karena kita menggunakan uang rakyat ya, ini APBN ini bagian dari uang rakyat, makanya kita ingin memperlakukan atau melaksanakan ini dengan sebaik mungkin dengan data yang seakurat mungkin. Lalu untuk berapa jumlah penerima manfaat tadi 900 tadi itu semuanya penerima manfaat atau seperti apa Pak? Dan lalu bagaimana dengan program umroh gratis juga nih dan bantuan untuk majelis taklimnya ini, apakah sifatnya tahunan atau seperti apa? Nah, jadi gini. Dalam program penguatan karakter itu tidak hanya Terima Kasih Guru Ngajiku tadi. Ada juga kita mengumrohkan para marbot masjid, kita mengumrohkan para penggali kubur itu. Dan untuk agama lain misalnya kita memberikan fasilitas bagi orang-orang yang sudah berjuang untuk peningkatan karakter itu tadi, untuk melakukan perjalanan spiritual ke
daerah-daerah ke tempat-tempat tujuannya masing-masing. Nah, ini dilakukan sebagaimana saya sampaikan tadi, kita sekarang untuk melakukan proses verifikasi data dibantu oleh LPTK dan Kemenak untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang kita berikan reward ini ya kita katakan reward lah, memang orang-orang yang sudah bekerja, orang sudah bekerja sebelumnya. Harapan kita mereka akan lebih giat lagi dalam membantu kita untuk menguatkan karakter yang ada di Kutai Kartanegara, dan ini bisa memberikan regenerasi. Nah, regenerasi. Jadi harapan kita penggiat-penggiat seperti guru ngaji, marbot masjid, penggali kubur dan sebagainya itu lebih terhargai lagi dengan program-program seperti ini. Menarik sepertinya, apalagi soal reward gitu ya Pak ya. Dan masih banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan, namun kita akan bahas sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan masih bersama saya Fazilah Kairunisa untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Kukar Idaman Terbaik, Pendidikan Karakter dan Pelestarian Lingkungan berbasis kearifan lokal, dan masih ditemani Bapak Aulia Rahman Basri selaku Bupati Kukar ya Pak ya. Nah Pak, kalau tadi kita ngebahas begitu ya beberapa program yang telah dijalankan. Nah, penasaran juga nih, apa saja sih Pak sebenarnya indikator keberhasilan yang diukur dari program 100 miliar ini? Kalau kita punya program gini, salah satunya program kawasan perdesaan yang kita canangkan akan menggelontorkan pembiayaan sekitar 100 miliar per kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan ini bukan berarti itu masing-masing desa, dan bukan berarti juga ini dalam 1 tahun. Kawasan perdesaan ini adalah program kita untuk optimalisasi potensi yang ada di kawasan perdesaan itu, sehingga apa? Sehingga potensi-potensi ini bisa lebih optimal lagi. Nah, memang kita sudah menetapkan 5 zona kawasan di Kutai Kartanegara, dan relatif rata-rata semua kawasan ini potensi yang kita dorong adalah potensi pertanian, karena salah satu concern kita di Kukar Idaman Terbaik itu adalah potensi kekuatan ketahanan pangan. Nah, harapan kita dengan adanya program ini, maka proses ekstensifikasi pertanian sehingga meningkatkan produktivitas pertanian, baik itu dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya, itu bisa kita optimalkan. Nah, jadi program ini kami harapkan dengan adanya program kawasan pedesaan ini, bantuan kawasan pedesaan sebesar 100 miliar per kawasan pedesaan ini, itu membuka ruang untuk kawan-kawan yang ada di desa untuk melakukan optimalisasi itu tadi. Baik. Lalu apakah seluruh desa ini Pak nantinya mendapat porsi yang sama atau berdasarkan kategori dan potensi wilayahnya? Berdasarkan potensinya dong. Gitu. Jadi berdasarkan potensi yang dimiliki, artinya kita harapannya di tahap awal ini kita akan melakukan eskalasi terhadap potensi existing daripada desa itu sendiri. Nah, setelah potensi existing baru kita bicara terkait dengan potensi yang sifatnya baru kita mulai dan baru kita lihat di kemudian hari gitu. Jadi misalnya ada suatu desa kita itu merupakan seperti Tenggarong Seberang, saya katakan gitu, itu merupakan daerah penghasil padi lumayan besar di sana. Nah, ini coba kita optimalisasi. Nah, yang sekarang misalnya teman-teman di sana melakukan proses penggarapan sawah secara manual, ini sudah kita mulai geser untuk proses mekanisasi dan pertanian modern yang dulunya memupuknya, nyiramnya pakai manual. Nah, ke depan ini kita upayakan, sudah kita rencanakan untuk menggunakan drone. Nah, yang seperti itu yang menjadi bagian dari proses optimalisasi kawasan pedesaan 100 miliar yang kita canangkan. Oke, karena kalian melibatkan banyak desa-desa begitu ya Pak. Iya, nanti benar. Bagaimana sistem kolaborasi antar desa yang diatur dalam program ini? Nah, kolaborasi antar desa tetap sebagaimana yang kita pahami, struktur administratif kita di atas desa itu kan ada kecamatan ya. Nah, di atas kecamatan ada kabupaten. Secara struktur administratif ini juga akan berperan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi antara suatu entitas desa dengan desa yang lain, sehingga terbangun langkah gerak bersama antar desa-desa ini, sehingga potensi yang dimiliki di kawasan itu, ketika kita bicara kawasan itu tentunya dia bisa jadi terdiri dari 2 desa atau bahkan 3 desa atau bahkan tunggal 1 desa aja sendiri. Nah, ini yang akan dielaborasi oleh kecamatan nantinya, dan ini akan dikuatkan oleh pemerintah kabupaten.
Oke, kalau soal peran BUMDes sendiri Pak dalam pengelolaan anggaran dan hasil produksi desa nanti seperti apa perannya? Nah, muncul pertanyaan selanjutnya. Ketika potensi ini sudah menghasilkan, nah ini mau diapakan nih gitu? Dan siapa yang bisa mengorkestrasi ini? Hari ini kita memang salah satunya untuk menangkap hasil ini kita optimalisasi dengan menggunakan BUMDes. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa 2 hari yang lalu itu Pak Presiden sudah meluncing Koperasi Merah Putih dan Kutai Kartanegara secara kelembagaan kita sudah punya 237 Koperasi Merah Putih dan ini merupakan salah satu entitas lembaga juga yang akan mengoptimalisasi gerakan ini. Gitu. Jadi harapan kita ketika kita sudah optimalisasi dari hulunya, ketika dia panen hilirnya ini tidak tersia-siakan gitu. Ada yang menampung dan mengolah ini untuk menjadi potensi ekonomi. Karena apa? Karena harapan kita dari rangkaian perjalanan ini kita ingin membuat orang-orang yang terlibat, utamanya petani yang terlibat dalam gerakan ini menjadi lebih sejahtera. Dengan lebih sejahteranya kita harapkan mereka juga bisa lebih berbahagia. Baik. Lalu apakah dalam program ini juga melibatkan swasta atau misalnya mitra lain mungkin dalam pengembangannya? Ya, benar sekali. Nah, Kukar Idaman Terbaik sendiri sebagaimana yang selalu kami sampaikan, Mbak Fazila, itu menganut teori pentahelix, di mana kita ini dalam membangun sebuah daerah atau misi gerakan pembangunan, kita melibatkan 5 komponen penting. Pemerintah sendiri, ada unsur masyarakat di sana, ada unsur swasta di sana, ada unsur akademisi di sana, dan unsur NGO di sana. Jadi harapan kita dengan keterlibatan seluruh pihak terhadap gerakan ini itu bisa lebih mengoptimalisasi lagi dan lebih lebih mensinergiskan lagi gerakan yang kita laksanakan. Oke, baik. Lalu bagaimana nanti peran atau keterlibatan masyarakat begitu ya Pak dalam mendukung program ini? Tapi nanti dijawabnya tunggu dulu Pak. Kita jeda dulu terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan masih bersama Bapak Aulia Rahman Basri, Bupati Kukar. Pak, kalau tadi kita membahas beberapa program gitu ya yang dijalankan. Nah, sebenarnya sejauh mana atau bagaimana sih Pak keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program ini? Jelas keterlibatannya sangat besar. Karena apa? Karena landingan dari program ini adalah masyarakat itu sendiri. Jadi pelaksana dari kegiatan ini itu adalah masyarakat. Dan yang menerima manfaat atau dampak dari aktivitas kegiatan ini atau program ini adalah masyarakat itu sendiri. Jadi memang landingan kita untuk kegiatan ini masyarakat secara spesifik, masyarakat pelaku, yaitu kalau di program pertanian itu adalah para petani. Nah, yang non pelaku, masyarakat yang menerima manfaatnya adalah masyarakat sekitar. Karena otomatis dengan meningkatnya taraf perekonomian di suatu tempat atau daerah atau desa kita, harapan kita juga akan memiliki dampak yang signifikan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Termasuk proses pengawasannya kita harapkan juga berasal dari masyarakat. Sehingga program ini betul-betul menjadi program yang tepat sasaran dan tepat guna. Apakah ini juga melibatkan generasi muda Kukar begitu Pak dalam mewujudkan tadi juga sekaligus pendidikan karakter dan juga pelestarian lingkungan? Jelas. Karena apa? Karena generasi muda Kukar ini merupakan harapan kita di masa depan. Itu oleh karenanya generasi muda kita berupaya untuk melakukan proses pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak-anak muda kita sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya pertanian, kita sudah mengarahkan pertanian ini bagaimana ke pertanian modern. Di mana anak-anak muda kita, harapan kita juga mereka akan tune in, mereka akan match dengan metode pembangunan yang kita laksanakan. Lalu apakah Kukar Idaman Terbaik ini bisa menjadi model nasional untuk daerah lain Pak? Jelas. Harapan kita karena Kukar Idaman Terbaik ini dasar pemikirannya adalah pembangunan berbasis potensi. Oleh karena itu, karena dia pembangunan berbasis potensi, ini sangat bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain. Optimalisasi potensi yang dimiliki. Nah,
itulah yang kita harapkan yang bisa menjadi daya ungkit untuk proses pembangunan di sebuah daerah, utamanya di Kutai Kartanegara. Oke, tapi mungkin pasti dalam menjalankan sebuah program pasti ada tantangannya gitu ya. Apa kira-kira yang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan program-program ini? Ada beberapa tantangan yang menurut hemat kami menjadi terkendala tersendiri. Pertama adalah karena ketergantungan yang besar Kutai Kartanegara ke industri ekstraktif, batu bara, minyak bumi dan gas, itu membuat kita sangat tergantung pembiayaan itu dengan sektor dana bagi hasil. Tentunya program-program ini itu harus dibiayai dan pembiayaan itu kita harapkan dari dana bagi hasil itu sendiri. Kedua, tantangan kita adalah luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini sendiri. Luasnya lebih kurang kalau Kukar itu 27.000 km persegi, ya mungkin kalau kita andai-andaikan dengan DKI Jakarta mungkin sekitar 10 kalinya DKI Jakarta kali ya. Di Kutai Kartanegara, satu kabupaten itu dengan jumlah penduduk sekitar 780 hampir 800 ribuan, itu memberikan tantangan tersendiri untuk pembangunannya. Karena dengan adanya luas begini, masalah kita ya salah satunya adalah konektivitas antar daerah, antar wilayah. Jadi pembangunan fisik, jalan, infrastruktur itu tetap terus kita laksanakan. Oke, lalu mungkin apakah ada pelatihan atau semacamnya Pak kepada masyarakat begitu supaya mendukung cepatnya program ini segera terwujud? Kita juga mensinkronkan ini dengan namanya program Kukar Siap Kerja. Kukar Siap Kerja itu merupakan program yang kita canangkan untuk meningkatkan kapasitas para, utamanya anak-anak muda kita dan masyarakat kita. Jadi memang kami berpikir memang proses transformasi ini ketika kita ingin melakukan proses transformasi dari industri ekstraktif ke non-ekstraktif, ke daerah pertanian, pariwisata, dan industri hijau lainnya, proses penguatan sumber daya manusia itu menjadi salah satu isu yang penting, dan di program Kukar Idaman Terbaik sendiri kita sudah siapkan yang namanya program Kukar Siap Kerja. Oke, dan terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan begitu Pak kepada masyarakat Kukar melalui kesempatan ini? Silakan. Ya, yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Kukar melalui kesempatan ini adalah mari kita dukung bersama-sama program Kukar Idaman Terbaik ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena memang tujuan dari program Kukar Idaman Terbaik ini sendiri adalah untuk membuat masyarakat Kutai Kartanegara menjadi sejahtera dan berbahagia. Baik, tentunya kita harus mendukung agar program ini berjalan dengan baik begitu ya. Benar. Baik, dan bisa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Aulia sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Dan terima kasih juga pemirsa di rumah. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.